Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita di pelajaran yang ke-8, masuk pada latihan yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan untuk latihan yang pertama. Sekarang kita masuk pada latihan yang kedua di halaman 43. Di sini diperintahkan untuk iqra waktu, baca dan tulis. Baik. Ini sudah selesai? Sudah ya? Nah, kalau sudah selesai kita ke latihan ketiga. Latihan ketiga pada halaman yang sama. Iqra'il mithala al-ati thumma hawwilil jumal al-atiyata mislahu. Bacalah contoh di bawah ini, kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut seperti contoh. Jadi di situ ada satu contoh. Hadza kitabun. Nah, di situ di tengah-tengahnya kosong ya, ada titik-titik, kemudian ujungnya li Muhammadin. Dirubah dia kata yang kedua pada kalimat yang pertama, hadza kitabun, kitabun ini dijadikan ma'rifah menjadi hadzal kitabun. Bisa ya? Kemudian li Muhammadin. Li Muhammadin itu sudah ada ya. Yang dirubah hanyalah apa? Khobar saja yang dirubah. Dijadikan dia badal dari mubtada, pengganti dari mubtada. Kata yang kedua. Fahimtum? Hadza kitabun. Ini bentuknya apa? Mubtada khobar. Kemudian di ujungnya li Muhammadin, ini sudah ada, li Muhammadin itu sudah ada. Yang dirubah hanyalah apa? Khobar. Kitabun. Ini awalnya khobar ya. Dirubah dia menjadi badal dari mubtada, pengganti dari mubtada. Bagaimana caranya? Dijadikan ma'rifah. Karena asalnya mubtada adalah ma'rifah, maka kata itu harus dirubah menjadi ma'rifah. Karena nanti fungsinya sebagai pengganti dari mubtada. Makanya diperhatikan ketika diubah menjadi hadzal kitabu. Yang awalnya hadza kitabun dirubah menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Fahimtum? Baik. Buku ini milik Muhammad. Nomor 1 sampai dengan nomor 10 ubah dia seperti contoh tadi. Ingat yang diubah hanyalah apa? Khobarnya saja ya. Dirubah dia menjadi pengganti dari mubtada. Yang tadinya nakirah
kata yang masih bersifat umum, ubah dia ke ma'rifah, berarti harus dimasukkan alif dan lam. Insyaallah mudah saja. Baik, silakan ikhwan yang paling kanan, silakan. Langsung saja. Huruf syamsiyah. La, hadha tabibu. Hadha tabibu. Syamsiyah atau qamariyah? Tak. Syamsiyah. Ditasydid. Hadha tabibu. Nah. Minal Hindi. Ayo. Dokter ini dari India. Nah, barakallahu fiik. Wadah. Hadihi sayyaratun. Ubah dia. Langsung diubah saja ya. Hadihi sayyaratu lil mudarris. Mudarris atau siapa di sini? Lil mudir. Nah, ahsan. Tarjim. Apakah Hadhihi ini mobil milik liman alaka hadhihi sayyara? mobil ini milik Mudir, apa artinya mudir? guru. Guru mudarrisun. Kalau mudir Raisul madrasah, kepala sekolah. Mobil ini milik kepala sekolah. Baik. Atau anak kecil itu anak guru putranya. Baik. Lawas. Nah, dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Ya. Anak kecil ini putranya guru itu. Baik. Ba'dahu langsung saja.
min Suwisra. Baik. Pakai alif lam ya, as-sa'ah. Tilka sa'atu. Nah, min Suwisra. Apa artinya? Nah, jam itu dari Swiss. Baik. Langsung dirubah saja. Nah, diterjemahkan. Barakallahu. Insyaallah. Ahsan. Ba'dahu. Li Abbasin. Apa artinya? Ada apa artinya? Qalamun. Kemudian li Abbas, nama orang. Coba diartikan. Baik. Pulpen ini milik Abbas. Ahsan. Barakallah. Ba'dahu. Harakat akhir dibaca. Kenapa di kasrah? Muadzinun. Khobar. Baik. Ya. Tidak usah bingung ya. Dzalika rajulun, ini mubtada khobar. Tapi ketika rajulun diganti ma'rifah, bukan lagi khobar, tapi dia pengganti dari hadza, badal, pengganti dari mubtada. Berarti kalau mubtada dia membutuhkan apa? Khobar. Makanya muadzin di situ dia sebagai khobar marfu, harus dibaca dhamma. Asalnya ya. Muadzinun. Jangan dibaca muadzinin. Apa yang menyebabkan dia di kasrah di situ? Tidak ada ya. Mau dibilang mudhafun ilaih, mana mudhafnya? Kalau dibilang isim majrur, mana huruf jarnya? Tidak ada di situ. Berarti kita kembali lagi pada kaidah apa? Dia nakira. Nah, ini berarti khobar. Masih ingat kaidah ini mubtada khobar? Nah, mubtada ma'rifah, kata yang sudah jelas, sesuatu tertentu. Kalau khobar ini nakira, dia masih bersifat umum. Dan kalau seperti ini, tandanya sangat jelas ya, dia tidak ada alif lam, berarti masih bersifat umum. Nakira disebut dengan nakiratun. Dilanjutkan ba'dahu. ba hadhil baydatu. Hadhihi baydatu kabiratun. Kabiratun. Nah, telur ini besar. baik. Barakallah. Ahsan. Ba'dahu. Hadza khinzir Wasif. Diulangi.
Hadza mindilu hasil. Mindilun dirubah ke ma'rifah. Masukkan alif dan lam. Coba diulangi. Hadza mindilu hasil. Wasikh. Hasil. Apa artinya? Ini sapu tangan ini kotor. Sapu tangan ini kotor. Ya dirubah ya. Nah, sapu tangan ini kotor. Masih ingat ya perubahannya ya? Hadza kitabun. Ini buku atau ini sebuah buku. Tapi kalau sudah dirubah hadzal kitabu, buku ini, dia masih membutuhkan penjelasan, masih membutuhkan khobar. Ini belum lengkap kalimatnya. Jadidun, buku ini baru. Kalau hadza kitabun ini sudah lengkap, tidak butuh lagi apa? Penjelasan lagi karena sudah lengkap mubtada dan khobarnya. Tapi kalau al-kitabu sudah dirubah ma'rifah hadzal kitabu, maka ini bukan lagi pola mubtada khobar. Nah, dia baru mubtada saja, khobarnya belum ada, belum jelas. Buku ini kenapa? Pasti orang bertanya di situ. Datanglah khobar menjelaskan. Misalnya jadidun. Buku ini baru. Paham tuh? Jadi diartikan beda ya. Hadza kitabun dengan hadzal kitabu. Hadza baitun dengan hadzal baitu. Artinya beda. Hadhihi sayyaratun dengan hadhihi sayyaratu. Itu beda artinya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk latihan ke-3 tadi. Kalau belum dipahami, tanya saja tuh. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Masuk pada latihan yang keempat. Iqra'il misal al-ati thumma kawwin as'ilatan wa ajwabatan mithlahu. Baik, mithluhu. Iqra'il misal al-ati thumma kawwin as'ilatan wa ajwabatan mithlahu. Bacalah contoh di bawah ini. Di situ ada contoh. Kemudian buatlah soal dan jawaban seperti contoh. Jadi ada soal, ada jawaban. Perhatikan contohnya, misalun itu contoh. Membuat kalimat pertanyaan itu harus sesuai dengan gambar yang ada. Kebetulan di situ gambarnya adalah kitabun, makanya perhatikan pertanyaannya. Liman hadzal kitabu? Milik siapakah buku ini? Hadzal kitabu li Muhammadin. Bainal qausain. Nah, hunaka ismun Muhammad. Di antara dalam kurung itu ada apa? Nama Muhammad. Untuk menjawab pertanyaan, maka dibantu dengan lam kepemilikan. Lam yang bermakna apa? Kepemilikan. Lam yang dikasrah. Ya huruf jar, makanya harus dikasrah. Muhammadun dia menjadi apa? Li Muhammadin. Fahim tum? Jadi semua kalimat sama ya. Semua memakai kalimat tanya itu sama. Semuanya memakai apa? Liman hadza atau liman
hadhihi. Kalau ada yang muannas. Yang penting antum apa? Cocokkan dengan apa? Gambar yang ada. Buat kalimat sesuai dengan gambar. Adapun jawaban maka diambil dari kalimat akhir dari pertanyaan. Hadal kitabu dan seterusnya. Bisa ya? Sampai di mana tadi? Sudah selesai. Nah, wara'ahu. Di belakangnya, silakan. Liman hadzal qalam hadzal qalam li Abbasin. Baik, ahsan. Abbasin. Barakallahu fiik. Apa artinya? Punya siapa pulpen ini? Ini punya Abbas. Baik, pulpen ini. Pulpen ini punya Abbas. Baik. Barakallahu fiik. Nah, ba'dahu. liman hadzal kitabu hadzal kitabu bi'ali. Baik, syam, ahsan. Tarjih. Milik siapa? Kunci ini milik Ali. Nah, barakallahu fiik. Ba'dahu. Liman hadhihi sayyi'atu ada sayyi'atu Hmm? hadhihi sayyi'atu. Naam. Ayo. Asil. Dilanjutkan silakan. Nah, iya. Kepala sekolah. Nah, dia mau ini ya, direktur, pimpinan ya. Kepala sekolah masuk, rektor masuk. Baik. Silakan dilanjutkan nomor 4. Arab Murabi. Al-Baqarah mudzakkar atau muannats? Muannats. Nah. Berarti hadhihi. Nah. Nah. Ahsan. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah. Ba'dahu. Nomor 5. Liman ada katibatu ada katibatu mudarris. Di baik, di situ akibah mudzakkar atau muannats? Akibatun mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Masya Allah. Muannats ya. Untuk kata benda, ini mudah saja untuk bedakannya antara mudzakkar dan muannats. Itu dilihat huruf akhirnya. Kalau ada tamarbuto pada huruf akhirnya, maka itu menunjukkan apa? Muannats. Kalau ada tamarbutonya, dia menunjukkan
muannats. Kalau pada huruf akhir tidak ada, maka itu menunjukkan apa? Mudzakkar. Ini supaya apa? Tidak usah lupa nanti ya. Baik. Ada dilepas. Enggak apa-apa. Boleh. Iya, diperhatikan ya. Untuk membedakan ini untuk kata benda saja, kata benda. Untuk memudahkan antara apa? Mudzakkar dan muannats. Jadi kalau kata dilihat dari jenisnya ada dua, ada yang apa? Ada mudzakkar, kemudian yang kedua muannats. Baik. Untuk kata benda membedakan antara masuk pada jenis mudzakkar dan muannats itu dilihat dari huruf terakhir kata benda itu, huruf terakhirnya. Kalau huruf terakhirnya ada huruf ini namanya tamarbutah ya. Ini kalau terpisah, kalau ini dia tersambung bentuknya seperti ini. Huruf terakhirnya kalau memiliki ini berarti dia masuk apa? Muannats. Kalau tidak ada berarti mudzakkar. Bisa ya? Tadi ada beberapa contoh, misalnya apa? Sayyaratun. Sayyaratun. Ada tamarbutah tidak? Ada. Berarti dia apa? Muannats. Dia muannats. Bisa? Baik. Kitabun. Ada tidak huruf terakhirnya tamarbutah? Tidak ada. Berarti dia apa? Dia mudzakkar. Bisa dibedakan ini? Bisa ya? Jadi ketika antum baca hakibatun, ada tamarbutah tidak? Ah, itu menunjukkan apa? Muannats. Dia adalah muannats. Berarti ismul isyarah yang tepat adalah hadhihi lil qarib. Baik, dilanjutkan. Liman hadhil hakibatul mudarris. Li pakai lam yang bermakna apa? Kepemilikan. Lil hadhil hakibatul mudarris. Lil mudarrisi. Baik. Murid siapa tasdini ini Mudarris tasdini guru. guru. Baik. Barakallahu fiik. Ahsan. Nah. Yang akhwat silakan dari depan kanan. Silakan. Li Ammarin. Kursi ini jangan ini kursi ya. Ini kursi, sudah selesai. Itu kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kursi ini belum lengkap kalimat itu. Dia kalimatnya seperti itu. Badal, pengganti ya. Jadi kalau hadal kursi ini masih mubtada, belum lengkap itu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau tanyakan perbedaannya, ya memang beda, ada beda di situ ya. Hada kursiyun, berarti ini kalimatnya sudah lengkap. Ini kursi.
selesai, apa lagi? Baik. Ada mubtada, ada khabar, selesai. Tapi kalau hadzal kursiyyu, maka ini belum lengkap. Kursi ini, ada apa dengan kursi itu? Li Ammarin, milik Muhammad. Di situ baru lengkap. Jadi mubtadanya itu bentuknya apa? Syibhul jumlah, yang menyerupai jumlah yang terdiri dari apa? Jar dan majrur. Fi mahalli raf'in khabar mubtada. Kalau di i'rab. Dilanjutkan, silakan. Barakallahu fiik. Ba'daha liman, milik siapa? Taib. Kalau agak panjang seperti itu, dipakai saja terjemahan putra ya. Putra apa? Direktur. Putra kepala sekolah. Ibnun dengan bintun. Karena kalau dia ketemu dua-duanya, waladun dengan ibnun, antum nanti kewalahan bagaimana mengartikannya. Seperti tadi ya. Waladun dan ibnun. Nah, makanya dibedakan anak kecil, waladun, anak kecil untuk laki-laki, ibnun ini secara umum, putra. Nah, bisa dibedakan ya? Silakan dilanjutkan. Ahsan, barakallahu fiik. Ba'daha Taib, barakallahu fiik. Dan sekarang perhatikan untuk nomor 5. Ta'ammal al-amthilah al-atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Diperhatikan di situ. Al-baitu ketika dimasuki huruf jar yang sudah pernah kita pelajari, maka harakat akhir berubah menjadi kasrah yang tadinya di dhamma. Fil baiti, minal baiti. Ini sudah kita pelajari ya. Al-mustashfa ini dia tidak bisa dirubah. Karena di situ ada penghalang ya, ada penghalang. Jadi walaupun dimasuki huruf jar, tetap dibaca apa? Fil mustashfa. Karena ada penghalang. Nah, dan ketika diucapkan itu agak berat.
Makanya orang Arab kalau misalnya berat diucapkan, dibiarkan saja seperti itu. Tidak mungkin dibaca apa? Fil mustashfayi. Nah, jadi yang menghalangi dia untuk diucapkan itu apa? Dia berat untuk diucapkan, makanya ditinggalkan. Seperti dibiarkan seperti itu. Minal mustashfa ilal mustashfa. Nah, ini kalau apa? Ada huruf illanya ya, ada huruf penyakit di akhir-akhirnya. Kalau ada huruf penyakit itu tidak bisa diucapkan harakat secara jelas. Seperti pada kata Amerika, sama ya. Amerika, fi Amerika. Nah, kemudian min Amerika ila Amerika, ini sama. Kemudian Almania, fi Almania, min Almania, min ila Almania. Nah, ini kalau huruf-huruf terakhirnya apa? Ada huruf illah, huruf-huruf penyakit. Huruf penyakit itu ada berapa? Ada 3 ya. Kalau kita pelajari di ilmu nahwu itu, apa itu? 6. Alif, waw, iya. Ya di sini bukannya ini ya, itu alif yang pendek. Taib. Bentuknya ya di situ. Fil mustashfa. Seperti ya di situ. Nah, itu huruf penyakit. Kalau ada seperti itu maka harakatnya dia tetap, karena susah untuk diucapkan. Masih ada waktu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman berikutnya, halaman berapa? 46. Di situ ada latihan lagi, iqra waktu, cukup dibaca saja, baca dan tulislah. Nah, silakan dilanjutkan. Kalau masih ada akhwat. Nomor 1 silakan. Ingkal tarra. Ingkal bisa dibaca ingkal, kafnya bisa di fathah, bisa di kasrah. Ingkal tarra. Jadi bisa dibaca apa? Ingkil tarra atau ingkal tarra, itu terserah mau di. Ingkal tarra, ingkal tarra. Nah, apa artinya? Dokter ini dari Inggris. Nah, kita akhiri sampai di sini insyaallah taala. Nanti dilanjutkan ba'da isya ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.